Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kulisa dari kelas Biologi A semester 7, IAIN Syekh Nurul Jati Cirebon. Video kali ini, saya akan membahas tutorial pembelajaran berbasis aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama, kalian buka aplikasi Zoom Meeting. Lalu, nyalakan suaranya. Habis itu, klik share, lalu pilih screen. Nah, pada video kali ini juga kita akan membahas tentang bioteknologi. Biologi kelas 12 semester genap. Nah, dari materi bioteknologi itu ada 5 subbab. Yang pertama, ada konsep dasar bioteknologi. Lalu yang kedua, ada jenis-jenis bioteknologi. Yang ketiga, ada prinsip rekayasa genetika. Dan yang keempat, produk dan jasa bioteknologi dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir ada dampak bioteknologi bagi kehidupan. Yuk kita pelajari bioteknologi. Ada yang suka makan keju, atau roti, atau kecap. Nah, makanan itu semua merupakan hasil dari bioteknologi. Apakah kalian mengetahuinya? Oke, lanjut. Yang pertama, konsep dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 3 kata dalam bahasa Latin, yaitu bios artinya hidup, tekno artinya penerapan, dan logos artinya ilmu. Dari situ, kita bisa memahami bahwa bioteknologi itu merupakan ilmu tentang prinsip penerapan biologi. Bioteknologi ini juga memanfaatkan makhluk hidup dan barang dan jasa. Lalu, ada ciri dari suatu proses bioteknologi. Yang pertama, adanya agen biologi yang digunakan seperti hasil metabolit atau enzim. Yang kedua, ada penggunaan agen biologi dilakukan dengan metode tertentu. Yang ketiga, adanya produk turunan atau jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen biologi tersebut. Dan yang terakhir terdapat prinsip ilmu yang melandasi proses bioteknologi. Lanjut. Beberapa alasan menggunakan mikroorganisme sebagai subjek bioteknologi. Apa aja sih? Yang pertama, karena mudah diperoleh dari lingkungan. Lalu yang kedua, reproduksinya sangat cepat. Dan yang ketiga, memiliki sifat yang tetap. Serta dapat dimodifikasi dan dapat menghasilkan berbagai macam produk. Selanjutnya, ada jenis-jenis bioteknologi. Apa saja? Oke, ada bioteknologi modern dan ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi modern merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Selain prinsip mikrobiologi dan biokimia, metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkan pada organisme lain, seperti contohnya mikroba, hewan, dan tumbuhan. Adapun untuk bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak jumlah yang banyak atau yang besar. Ya, contohnya itu seperti pembuatan tapai singkong, atau tapai ketan. Oke, selanjutnya ada prinsip rekayasa genetika. Apa sih prinsip rekayasa itu?
Rekayasa genetika atau DNA merupakan suatu kumpulan teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen DNA dalam bentuk murninya. Beberapa cara untuk mendapatkan DNA rekombinan melalui rekayasa genetika, yaitu yang pertama dengan teknologi plasmid, berbentuk sirkuler yang terdapat dalam sel bakteri atau ragi, yang disebut plasmid. Plasmid juga dapat berpindah ke bakteri lain dan mempunyai sifat seperti induknya. Selain itu, plasmid dapat memperbanyak dan produksi insulin. Contohnya itu aplikasi penggunaan teknologi plasmid. Lalu, teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma dikenal juga dengan istilah fusi protoplasma. Teknologi hibridoma merupakan teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda, sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Pada sel hewan dan manusia, teknologi hibridoma dimanfaatkan untuk menghasilkan sel hibrid. Pada sel tumbuhan, teknologi hibridoma ini dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman transgenik. Oke, next. Lalu ada produk dan jasa bioteknologi dalam berbagai bidang. Bioteknologi dalam berbagai bidang itu contohnya seperti bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang pertama, ada inseminasi buatan yang berperan dalam perkembangbiakan generatif yang umumnya dilakukan pada sapi, kambing, dan kerbau dengan cara menyuntikkan sperma ke hewan betina yang dikenal dengan inseminasi buatan. Tujuannya untuk meningkatkan angka kelahiran ternak yang umumnya bergantung pada musim kawin dan memperbaiki kualitas ternak serta mengoptimalkan penggunaan bibit unggul. Lalu yang kedua ada cloning. Cloning ini merupakan proses untuk membuat salinan molekul, elektron atau organisme multiseluler yang identik. Cloning digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Contohnya itu seperti cloning yang terkenal domba dulu. Lalu yang ketiga ada hormon pertumbuhan. Bovine somatotropin hormon atau disingkat BST, salah satu hormon pemacu tumbuh yang diciptakan oleh bovin. Hormon ini digunakan untuk memperbesar ukuran hewan seperti ikan, kambing, babi, sapi, dan domba. Hormon BST disuntikan dengan injeksi mikro ke dalam sel telur sebelum dibuahi. Oke. Lalu selanjutnya ada bioteknologi dalam bidang pangan. Yang pertama ada lalu selanjutnya ada bioteknologi dalam bidang pangan. Ada protein sel tunggal PST dan mikroprotein. Mikroprotein sel tunggal atau disebut PST meliputi protein sel tunggal dapat dibuat dari bakteri, ganggang ataupun jamur. Lalu mikroba yang dapat digunakan sebagai PST yaitu Saccharomyces dan Candida utilis. Digunakan sebagai suplemen makanan ternak. PST juga memiliki keunggulan yaitu yang pertama kemampuan berkembang biak relatif. Yang kedua dapat memanfaatkan substrat limbah sebagai media tumbuh. Lalu yang terakhir ada kandungan protein lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk mikroprotein, itu merupakan bahan sumber makanan yang dihasilkan dari miselium jamur, Fusarium graminearum. Melalui proses fermentasi, jamur ini juga membutuhkan gas amonia serta garam amonia sebagai sumber nitrogen. Mikroprotein mengandung 47% protein, 14% lemak, 25% serat untuk diet, dan 10% karbohidrat, 1% RNA, dan 3% abu. Lanjut. Bioteknologi dalam bidang pertanian. Yang pertama itu ada tanaman yang tahan lama, contohnya seperti tembakau.
yang tahan lama terhadap infeksi virus TMV. Lalu dihasilkannya bioinsektisida dari mikroba, contohnya yaitu Bacillus thuringiensis, merupakan bakteri yang mampu menghasilkan racun dan mampu membunuh serangga. Lalu ada penerapan biofertilizer. Penerapan ini atau semacam pupuk hayati dapat menyuburkan tanah pertanian. Contohnya itu bakteri penghambat nitrogen. Bakteri penambat nitrogen dan bakteri pelarut fosfat. Lalu tanaman transgenik yang telah disisipkan atau dimiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya, penggabungan gen asing ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Contoh tanamannya yaitu padi, tembakau, jagung, tomat, dan lain-lain. Lalu ada kultur jaringan. Kultur berarti budaya. Lalu ada kultur jaringan. Kultur berarti budidaya, dan jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsinya yang sama. Hal ini karena pada kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi sesuatu atau suatu tanaman yang baru dengan memiliki sifat seperti induknya. Contohnya yaitu tanaman kultur jaringan seperti anggrek, pisang, kelapa sawit, tebu, dan lain-lain. Lalu ada bioteknologi dalam bidang kedokteran. Yang pertama itu ada antibodi monoklonal, yaitu pembuatan. Antibodi monoklonal menggunakan sel tumor dan sel limpa dari mamalia. Sel tumor mempunyai kemampuan memperbanyak diri tanpa henti, sedangkan sel limpa sebagai antigen yang menghasilkan antibodi. Hasil penggabungan keduanya dinamakan sel hibridoma. Lalu ada antibiotik, yang dimana merupakan senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan berguna untuk menghambat atau menumbuhkan kuman penyebab penyakit. Selanjutnya ada hormon. Hormon ini, jika terjadi gangguan pada hormon, maka akan menyebabkan suatu penyakit. Misalnya, diabetes mellitus, penderita kekurangan hormon insulin sehingga kadar gula dalam darahnya sangat tinggi. Dengan adanya bioteknologi ini, hormon insulin dapat dihasilkan secara buatan atau transgenik dengan bakteri Escherichia coli. Lanjut, ada interferon, merupakan jenis antibodi yang digunakan untuk melawan virus. Tubuhnya secara alami mampu membentuk antibodi ini, namun sangat lambat dibandingkan dengan kecepatan virus dalam berkembang biak. Oleh karena itu, dalam pembuatan interferon dilakukan secara rekayasa genetika. Lalu ada terapi gen. Suatu teknik terapai yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen muatan atau abnormal yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Lalu selanjutnya ada bayi tabung. Teknik bayi tabung dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh sang ibu. Lalu ada bayi tabung. Bayi tabung ini merupakan teknik dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh sang ibu, atau disebut juga fertilisasi in vitro. Setelah terjadi pertemuan antara keduanya, proses selanjutnya yaitu embrio yang dihasilkan akan ditanam ke rahim ibu, sehingga terbentuk bayi dan dilahirkan. Next, lanjut, ada proses bayi tabung. Jadi, yang pertama itu ada pengobatan. Di sini pengobatan pada rahim. Lalu yang kedua ada pengambilan sel telur. Lalu yang ketiga ada pembuahan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur di dalam cawan. Ini merupakan proses konvensional, ya. Lalu itu selanjutnya ini ada embrio dalam media kultur.
Lalu kita atau selanjutnya itu penanaman embrio. Jadi embrionya itu ditanamkan ke rahim ibu kembali. Lalu nanti dilahirkan. Seperti itu ya prosesnya. Lanjut. Yang terakhir ada bioteknologi dalam bidang pengelolaan lingkungan. Apa saja? Ada pengelolaan limbah. Terdapat jenis mikroorganisme yang berperan dalam pengelolaan limbah seperti Clostridium butyrisum yang berperan dalam mengatasi limbah cair yang mengandung gula sebagai limbah buangan pabrik alkohol. Bakteri akan mencerna dan menguraikan gula, serta menghasilkan gas hidrogen. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi. Lalu ada bioremediasi, yang dimana merupakan proses pembersihan lingkungan tercemar dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Contohnya itu seperti Pseudomonas dan Archaeobacter. Tujuannya untuk menghilangkan, memecah, atau mendegradasi zat-zat tercemar seperti tumpahan minyak, pestisida, atau sisa-sisa buatan bahan kimia. Nah, untuk selanjutnya itu ada dampak bioteknologi bagi kehidupan. Oke, dampaknya apa saja? Yang pertama, ada dampak terhadap lingkungan. Dampak positifnya dapat digunakan mengatasi pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida, yaitu dengan tumbuhan yang tahan terhadap serangga. Nah, untuk dampak negatifnya, berkembangnya tanaman transgenik berakibat hilangnya plasma nutfah. Yang kedua, ada dampak bidang sosial ekonomi, yaitu penemuan berbagai teknik yang berbasis pada aplikasi rekayasa genetika yang mengakibatkan banyak kalangan industri saling bersaing untuk menemukan varietas tanaman dan hewan yang baru. Penemuan ini dapat mendominasi pembibitan maupun hasil-hasil pertanian komersial di Asparan sehingga petani tradisional semakin tersingkir. Lalu yang ketiga ada di bidang kesehatan, ya, dampak bioteknologi di bidang kesehatan. Namun di sini saya hanya menemukan dampak positifnya saja, ya. Nanti barangkali teman-teman tahu dampak negatifnya apa, tolong komen di bawah ya. Dampak positif adanya penemuan obat maupun hormon hasil rekayasa genetika yang mengakibatkan produk tersebut lebih murah dan mudah diperoleh ya. Lalu yang terakhir ada dampak di bidang etika dan moral. Teknologi bayi tabung dan cloning masih diperdebatkan karena dikhawatirkan akan adanya tindakan yang kurang bijak. Mungkin untuk bayi tabung ada yang menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri. Sangat membantu bagi yang sulit punya anak atau memiliki keturunan ya. Tetapi bagaimana jika sel telur yang ditanam pada orang lain? Nah, ayo bantu menjawab ya. Kalau yang tahu jawabannya boleh komen di kolom komentar. Oke? Lanjut. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari saya tentang materi bioteknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.